di sebuah sudut kawasan Master alias Jatinegara, ada sebuah tempat makan yang menjaga tradisi tempo dulu dan eksis sampai lebih dari setengah abad lamanya. Wow, so pasti rasa dan kualitasnya terjamin ya. Oh, ternyata bukan hajatan, foodies. Ini tuh kita sekarang lagi di warung sate sederhana atau yang lebih dikenal warung sate keroncong. Pas banget lah kalau gitu. Perut keroncongan, kita makan di warung sate keroncong. Ayo, foodies. Ini Pak To ini pemilik dari warung sate keroncong ini ya? Oh iya, kita dari Makan Receh, Pak. Mau nanya-nanya sedikit. Dulu udah pernah juga ada Makan Receh kemarin. Udah. Tahun yang lalu sebelum pandemi dulu. Pas pandemi atau sebelum pandemi nih? Pas pandemi. Pas Jadi, pandemi iya. ya. Buat foodies-foodies yang setia nonton Makan Receh, pada inget nggak kalau setahun lalu nih Makan Receh pernah mampir ke sini loh? Gak kerasa ya, tahun berganti, sampai sekarang Makan Receh udah menginjak tahun kedua aja gitu. Warung sate keroncong justru makin gak ada matinya. Wih. Nih ya foodies, dari yang sehari bisa menjual 2 ekor kambing saat pandemi merebak, kini bisa sampai 5 ekor loh. Wih, makin banyak yang kena racun Makan Receh nih kayaknya. Gak heran sih, soalnya gak cuma menawarkan menu-menu olahan daging kambing yang the best, sajian musik keroncong juga menjadi ikon dari warung legend yang satu ini. Salut deh sama tempat makan yang udah berjualan sejak 1959 ini foodies. Biarpun hanya menyediakan menu perkambingan, mulai dari sate, tongseng, dan gulai kambing, warung ini bisa terus jaya selama 63 tahun. Wih, legend abis. Oke deh kalau gitu Pak Tuhu, saya mau coba pesen satenya sama tongsengnya. Tapi boleh nggak aku ikut nih ngipas-ngipas satenya? Boleh ya Pak ya? Konsistensi menjaga resep warisan antar generasi juga menjadi kunci sukses warung ini. Racikan bumbu marinasi sate yang terbuat dari gula Jawa, asam Jawa, dan beragam rempah lainnya terbukti sukses bikin para pelanggannya balik dan balik lagi alias ketagihan. Selain sate, tongseng pun juga jadi menu primadona warung sate keroncong. Daging kambing yang dioseng dadakan dengan kuah santan kaya akan rempah serta potongan tomat dan kol ini foodies masih menggunakan proses yang old school banget loh. Lihat tuh tungkunya masih jadul ya, pakai arang. Wah, kebayangkan rasanya bakal seotentik apa? Nah, foodies, sudah datang nih pesanan aku nih. Bisa dilihat kan? Kita lihat nih. Ini satenya. Tuh, wow, ini pakai bumbu kecap. Kalau makan sate kambing, bumbu kecap emang udah jadi pasangan sehidup semati, ya nggak sih? Manisnya kecap emang cocok banget sama tajamnya rasa daging kambing. Wow, wow banget ini. Jadi, aku tuh sebenarnya jarang makan kambing. Kalau aku pesen tongseng dan sate pun biasanya aku pesen sate ayam dan tongseng ayam. Karena kalau kita nggak bisa ngolahnya tuh biasanya aroma-aroma kambingnya tuh masih berasa banget dan ini tuh bener-bener nggak berasa sekali. Nggak ada bobo kambingnya. Sudah berjualan selama lebih dari setengah abad, emang udah pasti pro lah kalau urusan olah mengolah perkambingan duniawi dong ya. Rahasianya nih foodies ada di bumbu rempahnya yang bisa nyimbangin kuatnya aroma kambing dan ini no perengus-perengus klop gitu loh. Dagingnya juga empuk. Masih juicy, rasa-rasa manisnya tuh meresap ke dagingnya, bener-bener recommended. Biarpun sebelum dibakar, daging kambingnya nggak direbus terlebih dulu, tingkat kematangannya nggak perlu diragukan lagi. Wah, ini mah lazis. Sekarang kita sikat tongseng. Tuh, bisa dilihat kan? Kuahnya kental banget. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kentalnya pas, ada gurih, ada manis, tapi nggak kemanisan. Ini bener-bener tongseng khas dari daerah Jawa nih kalau menurut aku. Yang demen banget sama legitnya kuliner khas Jawa Tengah, nggak bakalan kecewa loh cobain menu-menu di sini. Legitnya nggak bikin enak, justru malah ngangenin. Apalagi proses masaknya yang masih menjaga cara tradisional. Beuh, ini mah bikin makin nikmat. Dagingnya tuh empuk, digigit tuh nggak ngelawan. Udah gitu
rempah-rempah dari si tongsengnya tuh kayaknya meresap ke dagingnya juga. Aku jadi suka kambing nih, Foodies. Sebenarnya aku tuh jarang makan kambing, tapi tongseng dan sate di warung sate keroncong ini bener-bener nggak bau, aromanya tuh nggak ada kambing-kambingnya gitu. Kayak berasa bukan makan kambing jadinya. Tuh kan rekomendasi kuliner yang satu ini aman banget buat si anti kambing. Tapi kalau mau nyobain, makan receh sarani datang dari jam 10 pagi ya Foodies. Karena kalau sorean, biasanya udah habis tuh stoknya. Jadi Foodies, kalau kalian biasa makan di kafe-kafe, ditemenin sama live musik gitu kan udah biasa ya. Kalau di sini, kalian makan tongseng dan satenya, ditemenin sama live musik keroncong. Jadi kita tuh serasa makan di masa-masa zaman dulu gitu. Menu juara, suasana juga idola. Nggak salah dong kalau tempat makan legend yang satu ini masuk ke rekomendasi racun makan receh. Vibes-nya Foodies, auto naik mesin waktu ke abad 20-an loh. Duh, semoga makan receh juga bisa terus eksis ya, kayak warung legend yang satu ini. Amin. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Lanjut makan lagi. Foodies, ada yang tahu nggak apa nama makanan ini? Apa? Bakso aci? Bukan. Bubur sumsum? Ya, mirip-mirip sih, tapi juga bukan. Nama makanan ini adalah jenang gempol, Foodies. Buat kamu-kamu warga asli Yogyakarta mungkin sudah nggak asing ya sama makanan yang satu ini. Soalnya jenang gempol termasuk kuliner tradisional Jogja yang sudah hadir sejak zaman dulu. Alias jajanan jadul nih Foodies. Meski jadul alias old school dan susah banget buat didapat, jenang gempol masih sering dicari banyak orang. Nah, salah satu penjual jenang gempol yang ramai pembeli nih adalah jenang gempolnya Bu Situm Foodies. Lapaknya bisa kita temui di emperan Pasar Patuk di Gondomanan, Kota Jogja. Nah, untuk jenang gempol sendiri terdiri dari bubur sumsum gula merah, bola-bola gempol, dan siraman santan kelapa. Anyway, bola-bola gempol ini berbahan dasar tepung beras Foodies. Dalam pembuatannya, bola-bola gempol ini dikukus dengan air garam. Makanya ketika disantap tuh bola-bola gempolnya terasa asin dan gurih. Nah, kehadiran bubur sumsum bercampur sama gula merah ini mampu memberikan tambahan sensasi rasa. Menjadi kudapan bertekstur lembut dengan rasa manisnya yang khas. Ditambah lagi dengan kuah santannya. Bikin makin nagih lah nyantapnya Foodies. Dengan bahan-bahan sederhana, jenang gempol ini mampu memberikan perpaduan rasa yang komplit. Mulai dari rasa manis, asin, gurih, dan juga pastinya rasa segar. Selain nikmat disantap sebagai sarapan pagi, jenang gempol juga cocok nih dimakan buat siang-siang. Nah, kalau ditanya soal harga, seporsi jenang gempol yang enaknya nampol ini juga termasuk murah dong, yakni Rp5.000 aja. Receh kan Foodies? Gempolnya sendiri itu kan asin gurih kan, terus berpadu dengan jenangnya yang manis ini, jadi komplit dah, ada dapat asin, gurih, manis, dah pas banget. Foodies, karena terkenal super duper enak, setiap hari Bu Situm bisa melariskan hingga 80-an porsi jenang gempol. Selain jenang gempol, Bu Situm juga menjual menu es camcau yang tak kalah lazis. Nah, buat Foodies yang ingin icip-icip jenang gempolnya Bu Situm ini, pokoknya langsung aja ya, lastus, gas ke sini. Foodies, ayo sini kumpul-kumpul. Koi kita temenin yuk Husni Ramdan yang mau makan nasi uduk dan ketupat sayur Encim Sukaria di Kota Tangerang dan sekaligus mau bagi-bagi berkah nih buat sesama. Kuy. Nah, Foodies, kali ini kita akan berbagi. Tapi sebelum itu, kita makan dulu ya. Yuk. Ini dia Foodies, nasi uduk dan ketupat sayur Encim Sukaria yang udah legend banget di Kota Tangerang. Berdirinya aja udah dari tahun 68 gitu loh. Alias udah 54 tahun nih. Waduh, kira-kira Foodies sudah lahir belum tuh? Pak, saya pengen nasi uduk komplit nih Pak. Apa aja Pak? Komplit, Iya. nasi, Bihun ya Pak? Timun ya Pak ya? Acar ya? Apalagi Pak? Wow! Ini dia makanan favorit saya, jengkol. Untuk menambah selera Foodies. Wow! Terus apa lagi Pak? ini kentang, Kentang. Sambal ya Pak? Wow, ini penambah seleranya Foodies, sambal yang pasti. Dan yang terakhir adalah kerupuk. Orang Indonesia itu no kerupuk no eat. Oke, siap. Oh iya Foodies, selain lauk khas nasi uduk, di sini tuh juga ada topping tambahannya seperti ayam goreng, ati ampela, perkedel, dan bakwan udang. Waduh, tambah menggugah selera aja nih ya kalau udah ngeliat yang garing-garing begini, ya kan?
Saya langsung ke sana ya, Pak. Nah, saya boleh pesan satu ya Pak ya, ketupat sayur ya. Sayur. Ya, Oke. minumnya jangan lupa jeruk anget Pak ya. Jeruk anget ya. Ya, terima kasih Pak. Yang satu ini juga nggak kalah lazis, ketupat sayur nih foodies. Cara bikinnya juga super gampang. Pertama, potong ketupatnya sesuai selera. Kemudian tinggal tambahin itu sayur labu siam yang udah dicampur dengan tempe dan telur. Wih, tambah ngiler aja ya ngeliat yang beginian. Oke Husni, semua makanan udah siap nih buat disantap. Kuy, gaskin ya. Ini dia nih, ini kecap asli Tangerang nih ya. Ini khas banget rasanya, jadi nggak abdol kalau nggak ditambahin kecapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, emang enak nih. Baru nasi uduknya aja udah ajib banget. Waduh foodies, baru suapan pertama aja udah memanjakan lidah banget. Ya udah deh, biar foodies tambah ngiler berjamaah nih. Cus jengkinya disantap juga dong. Nah, ini dia nih, si penambah selera, jengkol. Wah, juara foodies. Teksturnya lembut banget. Udah gitu agak sedikit manis karena memang semur ya. Dan tidak berasa bau di mulut. Enak nih. Widih, bener-bener ya kalau jengkol itu penambah selera makan foodies. Setuju kan? Lihat tuh penampakannya aja, aduh menggoda banget. Maklum sih, di sini kan memilih jengkolnya dengan kualitas super. Katanya sih biar makin nampol rasanya di lidah. Nah sekarang tambahan toppingnya juga jangan dibiarin nih itu menyendiri. Wih kita icip-icip juga Husni. Nih foodies, ini ada ati ayam tentunya. Dan yang pasti dia bentuknya masih utuh ya, digorengnya ya. Kita cobain nih foodies. Ini lembut banget nih, nggak keras atinya. Udah gitu kan, ati penambah darah ya, jadi sehat banget nih. Dan pas banget kalau dipaduin sama nasi uduk ini. Sekarang giliran ketupat sayurnya foodies. Dari penampakannya sih pasti nggak kalah mantul nih kayaknya ya dari nasi uduknya. Sikat Husni. Eits, tapi tunggu dulu nih foodies. Berhubung hari ini mau berbagi makan kepada sesama, jangan lupa pesen dulu ya, biar setelah icip-icip kita bisa langsung bagi-bagi foodies. Pak, pesan 30 ya Pak ya. Nasi uduk komplit Pak. Terima kasih Pak. Ajib. Juara banget foodies. Ini lontongnya empuk banget ya. Duh, pokoknya mantap jiwa deh foodies. Ya udah Husni, habisin semua dulu deh tuh yang ada di meja ya. Biar foodies kan juga tambah ngiler ngeliatnya. Jangan sampai langsung lari keluar rumah nih buat nyari nasi uduk dan ketupat sayur ya foodies habis ngeliat Husni makan. Oke foodies, nah makan nasi uduk udah, makan ketupat sayur udah, minum udah. Sekarang saya mau ngambil pesanan saya. Oke foodies, yuk ikutin saya. Oke foodies, mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Nah, makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Musik jadul emang gak ada matinya ya foodies. Semakin tua semakin dicari. Aduh, ayu happy bener nikmatin musiknya. Sampai-sampai foodies juga dicuekin tuh. Emang ya yang namanya dengerin lagu lama kayak gini itu bener-bener bikin kita jadi nostalgia dan lagu-lagunya itu bener-bener panjang umur banget deh. Jadi di dekat sini ada yang namanya mie panjang umur. Wah, penasaran gak sih foodies? Kalau penasaran, yuk ikutin aku. Iya foodies, hari ini Ayu mau ajak kita traktir virtual ala makan receh nih. Nah foodies, ini dia mie karetnya. Ini jadi semua mie yang ada di mie panjang umur nih pakai mie karet ini. Aku boleh pegang? Boleh. Pengen tahu teksturnya tuh kayak gimana sih? Nih ya mas. Oh iya bener. Dia panjang-panjang terus dia lebih kenyal ya.
Ada beragam jenis mie yang beredar dan dikenal di Indonesia. Masing-masing membawa ciri khas kuliner yang berbeda-beda. Dan biasanya juga menggambarkan negeri asalnya. Termasuk yang satu ini nih, kunci kualitas dan kelezatan kuliner di mie panjang umur ini. Ini adalah resep pembuatan mie karetnya nih foodies. Wah, terus si mie karet ini ngerebusnya berapa lama, Mas? 50 menit. 50 menit? Itu beneran 50 menit? Lama dong nunggunya, udah kelaparan ini saya. Mas, udah buruan direbus sekarang, Mas. Biar cepet jadi. Aduh, dikirain cuma 5 menit, tapi 50 menit, guys. Ada yang kena prank nih foodies, tapi nggak apa-apa ya Ayu, demi kelezatan semangkok mie karet ayam spesial gitu loh, pantang pulang sebelum kenyang. Nah, sambil nunggu minyak matang, yuk kita siapin dulu toppingnya. Ada macam-macam nih foodies. Pangsit mentah ini berisi daging ayam. Pangsitnya sengaja nih nggak digulung, cuma dilipat setengah supaya ayam yang ada di dalamnya itu matang ketika digoreng. Pangsit digoreng dalam deep fryer dengan api kecil selama 15 menit. Dan ini dia bumbu yang bikin mie karet ayam spesial nih, emang bikin spesial banget. Ada saus tiram, minyak ayam, lada, dan minyak wijen yang diaduk. Mie yang sudah matang langsung diaduk dengan bumbu yang tadi udah diracik tuh foodies. Nah, setelah bumbunya tercampur merata dengan mie, baru deh tuh ditambahin topping ayam, suikiao, dan pangsit goreng yang sudah matang. Nah, kalau tamai dan baksonya disajikan dalam mangkuk terpisah dan diberi kuah kaldu. Smells good! Coba ya, aku makan ini dan gak boleh sampai terputus biar aku panjang umur. Yang dibilang tadi mie karetnya kenyal, benar-benar kenyal. Karena ternyata memang mie karet ini dia pakai telur bebek. Dan ini benar-benar 100% kenyal. Benar-benar chewy banget pas dimakan dan rasanya udah gurih-gurih gitu. Padahal ini belum dikasih kecap, belum dikasih sambal. Ini udah enak banget. Ya, kalau makanannya sehat dan endolita begini sih, siapa yang sanggup nolak? Dan kalau udah ketemu sama kuliner selazis ini, mau pakai cara gimana pun tetap hasilnya sama, enak. Ini udah tercampur sama bakso dan si tamai tahu siomay. Cobain ya. Wow, mantap. Ini bukan sembarang kaldu sih, bener-bener gurih banget, enak banget. Kaldu bakso sapi. Kaldu sapinya aja udah gurih banget ya foodies, apalagi tadi ditambahin lada dan minyak wijen di dalamnya. Icipnya nggak cukup 1 atau 2 sendok ini mah. Benar-benar sesuai namanya, mie panjang umur. Jadi kalau kita makan, dia helayannya nggak putus-putus biar kita panjang umur. Menurut sejarahnya di negeri Panda nih, mie merupakan makanan yang wajib ada di perayaan ulang tahun seseorang. Nggak cuma unik karena dinikmati bersama-sama, tapi juga karena cara makannya yang berbeda nih foodies dibandingkan dengan makan mie di hari-hari biasa. Jadi yang berulang tahun harus menyantap mie dengan syarat nggak boleh sampai terputus mie-nya dengan cara yang disengaja, yakni digigit foodies. Kepercayaannya nih, jika mie yang sedang dimakan sengaja terputus karena digigit, sama artinya dengan memotong umur. Waduh, serem amat sih. Nah, kalau kalian yang ulang tahun nih, gimana? Bisa nggak? Isinya ayam, tuh. Isinya ayam, terus juga ada daun bawangnya juga. Enak, lembut, dicampur sama mie karetnya enak banget. Boleh aku habisin kan ya? Tungguin ya. Kan ada yang keenakan. Ingat loh yuk, kamu masih ada PR nih, 1 mangkok lagi tuh. Bagi dong. Crunchy. Dan ini ayamnya, tuh. Ayamnya juga lembut banget sih di dalamnya. Sajian mie karet ayam spesial dan mie karet bebek asap menggunakan mie yang sama. Jadi secara rasa ya sama, tapi nih foodies, tapi ada tapinya nih. Kalau yang ini, mie-nya menurut aku dia sama, mie karet juga.
plain juga, tapi karena dia kan toppingnya pakai bebek asap. Nah, di mie-nya ini jadi terasa juga nih bau-bau bebek asapnya gitu. Tapi enak banget. Nah, aku penasaran langsung nih kalau gitu mau nyobain bebeknya. Bener-bener gampang banget digigitnya, bener-bener lembut loh ini bebeknya. Tapi kalau lihat kamu makan, kayaknya kamu sama-sama menikmati dua menu ini deh. Nyaris nggak ada bedanya ya. Jangan bikin galau yang masih penasaran ya kan kita foodies. Kalau kamu sendiri ngomong-ngomong gimana nih? Wah, ini luar biasa nikmat. Mana yang kau dustakan foodies? Makan mie karet yang enak banget, ditambah minum lemon serai ini yang seger banget. Wah, gila aku hari ini happy banget. Nah, langsung catat alamatnya ya foodies. Ingat-ingat nih, mie panjang umur ada di A3000 Jalan Kemang Raya nomor 8 Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Yang mau meluncur ke sini, jadwal bukanya dari jam 12 siang ya, dan tutupnya di jam 8 malam. Halo Mbak. Apa kabar nih Mbak? Waduh, nih Mbak sushi like ya. Mbak, aku tuh lagi mau nyari kado ya. Kira-kira Mbak ada menu yang rekomen nggak buat makan receh? Kalau untuk birthday kita punya sushi tower. Sushi tower? Tower kan tinggi ya? Itu buat provider? Hihi, bukan tower yang itu dong. Sesuai namanya, menu andalan di sini adalah menara yang terbuat dari sushi. Terdiri dari 3 tingkat dengan variasi 3 macam dimsum dan sushi di dalamnya foodies. Boleh deh Mbak, aku pesen itu aja. Aku pesen itu sama aku pengen bantuin Mbak bikin. Boleh nggak? Boleh nih. Duh, nggak kebayang deh sushi towernya bakal jadi kayak apa foodies. Daripada makin gak sabar, langsung aja kita siapin bahan-bahannya yuk. Simple banget loh, ada nasi, nori, mentimun, dan crab stick. Sebelum disatukan dan digulung, nasinya dicampur dulu dengan kecap asin biar ada rasa gurih-gurihnya gitu loh. Oke, biar rasa. Lanjut yuk, kita gulung-menggulung nih foodies. Wah, Budis, ini nih hasil bikinan saya. Tuh, nggak beda jauh kan sama bikinan Mbak. Tuh. Cuman nih rada gepeng dikit. Tapi bisa kan buat tower. Pertama kali bikin langsung kayak Untuk bikin sushi tower, perlu disiapin 3 gulungan sushi foodies. Kayak proses bikin sushi biasa sih, gulungan sushi ini lalu dipotong-potong. Nggak cukup sampai di situ, sushi dan dimsum yang udah disiapkan lanjut dioles sama mentai. Siapa sih yang nggak kenal sama saus yang ngehits satu ini? Alias nih foodies campuran saus sambal dan mayones yang lazis abis. Nah, Mbak Yuni ini udah selesai nih permentaian. Sekarang habis itu apa? kita bakar. Proses toast sekarang. Kita bakar. Karena menggunakan bahan-bahan yang telah matang, proses torch ini nggak perlu memakan waktu lama. Cukup sampai saus mentainya berubah warna aja ya. Wah, sushi mentai. Enak. Teksturnya juga lembut. Dia padat juga nasinya. Sama ini nih, ini nasinya warnanya rada kecoklatan gitu. Tadi yang kayak dibilang sama Mbak Yuni, kalau dalamnya itu udah ada kecap asinnya, jadi bikin simple, nggak perlu kita cocol buat di jalan kalau kita lagi traveling kemana gitu, jadi tinggal makan aja. Di samping rasanya yang gak ngecewain, kapan lagi foodies makan sushi langsung dari tawarnya kayak begini? Berasa kayak kue tart 3 tingkat ya. Jadi isi susinya itu dalamnya tuh ada timun sama crab stick. Wah, berasa banget. Terus ada di dalam nasinya itu ada kecap asinnya. Jadi emang udah berasa asin dan enak. Kebayang gak sih nasi yang gurih ketemu sama kenyalnya crab stick, segernya timun, dan saus mentai yang creamy? Waduh, lumer banget ini mah di mulut, auto ngiler ya foodies. Nah, sekarang kita cobain dimsumnya nih.
Nah, dimsumnya ini ada 3 macam. Ada mozzarella yang ini, terus ada mentai, ada taburan norinya ya. Sama ada yang spicy. Kita cobain dulu yang spicy. Dimsumnya enak. Emang sesuai namanya ya. Rada spicy emang. Sekarang kita cobain yang mozzarella nih. Topping yang berbeda dari dimsum-dimsum di sini bikin rasanya bervariasi dan gak bosenin foodies. Mentai dengan taburan nori, spice yang cocok buat pecinta pedas, buat yang demen sensasi lelehan mozzarella juga gak perlu khawatir. Komplit banget kan? Enak banget foodies. Jadi mozzarellanya benar-benar berasa, teksturnya juga lembut. Sekarang kita cobain yang mentai, dimsum mentai. Ada taburan norinya nih. Mantap. Susunya juga enak, dimsumnya juga tiga-tiganya juga enak. Keren banget nih. Nggak cuma ala-ala loh, dimsum di sini tuh bener-bener menggunakan daging ayam yang nggak pelit. Makanya rasanya juga lebih nendang. Bukan modal tepung doang loh foodies. Itu kalau sushi yang ada di mall, teksturnya kayak lebih keras sedikit ya. Ini lebih lembut. Terus sama harganya jelas.